beriman, untuk mencapai remaja beriman, pemuda yang beriman harus diusahakan, harus dilakukan, ditempuh dengan pendidikan, dengan usaha, tidak bukan dengan hadiah. Misalnya, saya ingin memberikan hadiah supaya generasi top, saya punya anak, tidak bisa. Keilmuan yang memadai dengan sarana belajar yang cukup dan berkualitas, banyak faktor, termasuk kesadaran, kesungguhan anak-anak untuk mendapatkan pemuda top itu. Nah, slide. Alat-alat reproduksi manusia, kemudian sistem reproduksi dan pentingnya kesehatan reproduksi remaja dan bagaimana menjaga kesehatan reproduksi. Terutama anak-anakku yang perempuan ini, kita akan belajar tips, berbagi tips bagaimana supaya organ reproduksi wanita kita ini bisa sehat. Kemudian masa mencari identitas diri, lalu kemudian periode yang paling berat. Kenapa periode yang paling berat? Karena disinilah dimana kita terjadi kematangan organ-organ reproduksi, perubahan hormonal dan lain sebagainya. Dan perlu saya jelaskan bahwa masa remaja bukan terjadi begitu saja, tetapi melalui proses yang ditandai dengan perubahan fisik, perubahan psikis, psikologis. Oleh karena itu selalu menarik untuk kita bahas. Silakan, nama saya Salim Ridwan. Saya akan mengajukan pertanyaan. Laki-laki muslim disunat sebelum memasuki masa remaja. Apa manfaat sunat bagi reproduksi dan kesehatan? Nanti saya perjelas lagi Pak ya. Perkenalkan, nama saya Kanza Bayi Alimullah, sudah benar Kanza. Jadi saya akan mengajukan sebuah pertanyaan. Mengapa ketika menstruasi sering merasakan sakit? Kalau sakitnya berlebihan, apakah harus diperiksa ke dokter? Ya. Nah, yang pertama di sini yang ingin saya sampaikan bahwa memang pada saat kita menstruasi itu kadang terjadi nyeri atau kram, tetapi di situ tergantung dari pola hidup kita. Jadi apakah harus memeriksakan? Ya, tergantung nyerinya yang seperti apa. Apakah nyerinya itu sangat
mengganggu aktivitas sampai pingsan atau sampai tidak bisa bangun, seperti apa di wilayahnya, ya seperti itu. Jadi tidak usah terlalu khawatir dengan kondisi seperti itu, kondisi menjadi haid yang pasti tidak mengganggu aktivitas karena itu masih batas normal kalau hanya sebatas nyeri saja. Tetapi tadi yang saya sampaikan bahwa kita harus memperhatikan pola hidup kita, yang terutama pada saat kita mengkonsumsi makanan yang bagaimana yang harus kita konsumsi, yaitu makanan yang bergizi. Jadi pola makan. Nah, terutama saya ingin menyampaikan kepada adik-adikku, anak-anakku, kalau kita menstruasi usahakan menghindari makanan yang pedas dan makanan yang dingin. Karena kapan kita akan mengkonsumsi makanan yang dingin seperti es dan sebagainya, pop ice dan sebagainya, kalau kita menstruasi, perhatikan kalau Anda tidak percaya, pasti akan berkurang porsi menstruasinya. Maksudnya di sini tadinya haidnya lancar, mungkin ganti pembalut 2-3 kali dalam sehari, tetapi ketika hari itu kita banyak mengkonsumsi makanan seperti pedas, es, maka pasti darah haidnya tidak lancar, ya. Pasti darah haidnya tidak lancar. Islam dan bukan Islam, ya. Kita sebagai umat Islam Muslim harus disunat, ya. Sunnah berbeda dengan negara-negara Arab, ya. Mayoritas di sana tidak sunat, ya, tidak dianjurkan. Nah, kita orang Islam ini sangat dianjurkan sekali, ya, apalagi kalau sudah agak balik, ya. Sunat itu, ya, di sini pelepasan kulit kepala kelamin, ya, itu mau dibuka karena di ujung kulit kepala kelamin itu banyak kotoran, ya, yang mau dibersihkan.